Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, untuk mempresentasikan ujian akhir semester Hukum Islam saya. Sebelum saya mempresentasikan UAS Hukum Islam saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Karina Gia Silvana dengan NIM 2020 1011 0311 369. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung lanjutkan untuk membahas UAS Hukum Islam nomor pertama. Nah, di nomor yang pertama pada soal UAS Hukum Islam ini menyebutkan pertanyaan bahwa yakni jelaskan mengenai kaidah keyakinan dan macam-macamnya serta dengan contohnya. Jelaskan mengenai kaidah keyakinan dan macam-macamnya serta dengan contohnya. Sebelum saya menjelaskan mengenai kaidah keyakinan dan macam-macam serta dengan contohnya, macam-macam serta dengan contohnya, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan kaidah keyakinan tersebut. Kaidah keyakinan itu merupakan sebuah keraguan atau kebimbangan terhadap dua hal yang tidak dapat dikuatkan salah satu dari keduanya. Maksudnya bagaimana? Nah, bahwa suatu perkara yang diyakini telah tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan. Dengan kata lain, tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan. Demikian pula sebaiknya, suatu perkara yang diyakini belum tentu terjadi, maka tidak bisa dihukumi telah terjadi, kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Salah satu contohnya yaitu, apabila ada seseorang yang yakin bahwa ia telah berwudu, kemudian dia ragu apakah telah batal wudunya atau belum, maka dia tidak perlu berwudu lagi. Berikut merupakan penjelasan saya terkait dengan definisi kaidah keyakinan. Nah, berikut merupakan macam-macam dari kaidah keyakinan. Yang pertama yang bisa saya sebutkan, yakni kaidah perkara tergantung dengan tujuannya. Maaf. Nah, kaidah perkara tergantung dengan tujuannya ini, di mana setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat bergantung daripada niatnya. Apabila amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, tergantung pada keikhlasan dan niat orang tersebut. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Misalnya, kegiatan duduk, diam, dan di masjid bisa jadi ibadah jika seseorang meniatkan untuk itikaf di masjid tersebut. Lalu selanjutnya ada kaidah kesempitan mendatangkan kemudahan. Di dalam kaidah ini, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas suatu hal yang berlaku sebelumnya baku. Nah, dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam rukhsah atau keringanan dalam beribadah seseorang muslim yang mengalami kesulitan. Misalnya saja, keringanan sholat qasyar dan tidak berpuasa pada orang yang sedang berada di kondisi safar atau melakukan perjalanan jauh. Atau keringanan kepada orang yang sedang sakit untuk melakukan posisi sholat dalam posisi duduk ataupun berbaring. Lalu melakukan tayamum bagi orang yang sakit meskipun terdapat air. Berikut merupakan kaidah kesempitan dan mendatangkan kemudahan. Yang selanjutnya ada kaidah kemudaratan dan yang hendaknya dihilangkan. Nah, pada kaidah ini, dengan adanya dalil ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudaratan yang besar. Misalnya, orang yang sedang berada di dalam kelaparan, yang sangat lapar. Nah, mereka diizinkan untuk memakan makanan yang haram, untuk menghilangkan rasa laparnya, dengan syarat tidak ada makanan lain selain makanan haram tersebut, dan jika tidak dimakan, maka ia akan mati. Misalnya itu ada di posisi jika seseorang berada dalam hutan, dan ia tidak dapat menemukan makanan-makanan yang menurutnya halal, ataupun dalam kondisi terhimpit, yang benar-benar terhimpit, yang seorang tersebut tidak dapat menemukan makanan-makanan halal untuknya bisa bertahan hidup. Dan ia harus memakan makanan haram agar ia bisa bertahan hidup. Maka hal tersebut akan dihalalkan.
Lalu selanjutnya ada kaidah adat atau kebiasaan yang bisa menjadi landasan hukum. Nah, pada kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan apa yang kaum muslimin menganggapnya baik, maka ia di sisi Allah juga baik pula. Nah, Islam ini sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik. Termasuk di dalam kaidah fikih ini adalah penetapan masa haid, besaran nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarat, dan akad jual beli. Berikut merupakan macam-macam dari kaidah keyakinan dan definisi dari kaidah keyakinan. Selanjutnya saya akan lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini pertanyaannya adalah jelaskan dengan contoh berkaitan dengan kaidah kesukaran ataupun kaidah kesulitan. Sebelum saya membahas terkait dengan contoh kaidah kesulitan, perlu kita ketahui terlebih dahulu, kaidah kesulitan ini merupakan suatu kaidah yang mendatangkan kemudahan, yang artinya hukum-hukum syariah didasarkan atas kenyamanan, keringanan, dan menghilangkan kesulitan. Jadi dalam syariah Islam ini benar-benar mementingkan kenyamanan, keringanan, dan menghilangkan kesulitan bagi manusianya, bagi pemeluk agama Islamnya. Nah, salah satu contohnya, misalnya, jika seseorang yang sedang dalam keadaan sakit dan dia tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka ia diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Dan bahkan jika dia tidak mampu melakukan sholat dalam keadaan duduk, maka ia diperbolehkan melaksanakan sholat sambil berbaring. Dan ia diperbolehkan sambil berbaring itu, ia diperbolehkan cukup berisyarat saja ketika ruku dan sujud. Ya, berikut merupakan kaidah kesulitan yang bisa saya jelaskan. Nah, di nomor selanjutnya, nomor 3, soalnya membahas terkait dengan melihat kondisi Indonesia yang beraneka ragam dan berbagai macam adat kebiasaan suku-suku yang ada di Indonesia, maka bagaimanakah penerapan mengenai konsep kaidah adat, kebiasaan, dan macam-macamnya, serta bagaimanakah contohnya. Nah, penerapan mengenai konsep kaidah adat dan kebiasaan. Nah, penerapan konsep dalam sebuah kaidah adat kebiasaan ini, agar dapat diterima di antara perbedaan yang ada, haruslah sesuai dengan syariat Islam ataupun kaidah Islam yang dimana kaidah-kaidah tersebut mendatangkan kebaikan kepada masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar adat tersebut. Nah, macam-macamnya yang bisa saya sebutkan, yang pertama ada yang berlaku untuk umum, yaitu contohnya menganggukkan kepala berarti itu adalah suatu hal tanda menyetujui sesuatu hal. Jika kita sedang melakukan musyawarah atau kita ditanya sesuatu oleh orang lain, jika kita menganggukkan kepala berarti itu merupakan suatu tanda menyetujui suatu hal. Lalu yang kedua, berlaku untuk khusus. Contohnya adalah orang Sunda mengatakan paman untuk dari ayah. Nah, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan nomor 3 tentang penerapan mengenai konsep kaidah adat kebiasaan. Saya lanjut ke nomor terakhir, yakni metode ijtihad. Nah, pertanyaannya adalah, metode ijtihad dalam menentukan sebuah hukum, dalam hukum Islam, memiliki beberapa konsep. Yang pertama, ada konsep ijma, ada konsep qiyah, konsep ikhtisan, dan konsep istihab. Sebelum kita membahas terkait dengan beberapa konsep tersebut, perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa itu ijtihad. Ijtihad, menurut bahasa Arab juga, ijtihad itu artinya adalah bersungguh-sungguh. Dan menurut istilah, ijtihad merupakan sebuah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan konsep-konsepnya. Yang pertama ada konsep ijma.
Di dalam konsep ini perlu kita ketahui, ijma merupakan sebuah kesepakatan terhadap suatu permasalahan hukum syara pada suatu peristiwa. Nah, kesepakatan ini dilakukan para mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah Rasulullah wafat. Nah, ulama usul fikih sepakat bahwa ijma adalah suatu hal yang sah dijadikan sebagai landasan hukum. Hal ini didasarkan pada surat An-Nisa ayat 115 yang berbunyi, dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Berikut merupakan konsep ijma yang bisa saya jelaskan. Nah, contoh-contoh dari konsep ijma, yang pertama, kita perlu ketahui konsep ijma ini merupakan suatu kesepakatan terhadap permasalahan hukum syara pada suatu peristiwa. Nah, beberapa contoh yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, kesepakatan para ulama dan mujtahid atas diharamkannya minyak babi. Lalu yang kedua, menghasilkan kesepakatan pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq. Lalu yang ketiga, menjadi as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, setelah sumber hukum Islam yang pertama, yakni Al-Quran. Berikut merupakan konsep ijma dan contohnya yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut ke konsep kias. Kias merupakan menyamakan sesuatu yang hukumnya tidak nas. Nah, akan disamakan dengan sesuatu yang nas hukumnya sebab ada sebuah persamaan ilat hukum. Dalam penerapannya, menggunakan kias adalah ajaran inti dari Rasulullah SAW. Meskipun Nabi Muhammad SAW telah memberikan warisan berupa Al-Quran dan Sunnah, namun Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana caranya menarik kesimpulan dari kias, meski kasusnya tidak tertuang secara tekstual. Misalnya, beberapa contohnya. Yang pertama, ada menganalogikan narkotika. Lalu, yang kedua, ada sewa menyewa ketika azan sholat Jumat memiliki hukum makruh. Lalu yang ketiga, penerima wasiat yang membunuh pewasiat terhalang untuk mendapatkan wasiat. Berikut merupakan konsep kias dan contoh dari konsep kias yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut ke konsep ihtisan. Nah, ihtisan ini memiliki banyak definisi di kalangan usul fikih. Di antaranya, definisi dari ihtisan ini merupakan mengeluarkan hukum dari suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengannya kepada hukum lain karena didasarkan hal lain yang lebih kuat dalam pandangan mujtahid. Contoh penerapan ihtisan dalam ekonomi keuangan yang menurut mazhab Hanafiyah, bila seorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk yang diwakafkannya itu hak pengairan. Hak membuat saluran air di tanah itu, dan lain sebagainya. Nah, hal ini ditetapkan berdasarkan ihtisan. Nah, pertanian tersebut, maka termasuk yang diwakafkan itu hak pengairan, hak membuat hak saluran di atas air, dan sebagainya. Nah, salah satu contoh lain dari ihtisan, yakni Nabi melarang menjual sesuatu yang belum ada. Jadi suatu hal yang barang yang belum ada, Nabi itu melarang untuk menjualnya. Lalu, yang kedua ada orang yang makan dan minum karena lupa pada waktu berpuasa. Lalu, ada pula dokter pria yang diperbolehkan melihat aura wanita pada saat pengobatan. Berikut merupakan konsep ihtisan dan contoh dari konsep ihtisan yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya adalah yang terakhir, ada konsep istihab. Istihab adalah suatu metode istihad dengan cara menetapkan hukum suatu pada hukum asalnya selama belum ada dalil yang lain merubah hukum tersebut. Sehingga pola istihad bukan menciptakan hukum baru, melainkan mempertahankan dan melestarikan hukum yang lama. Istihab tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum. Karena untuk menetapkan suatu hukum harus dengan dalil. Hukum yang ditetapkan pada masa lalu
tidak dengan dalil dapat dilestarikan sampai sekarang. Dan mujtahid sekarang harus beristihad menetapkan hukumnya dengan metode-metode lain. Beberapa contoh dari istihad yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, seseorang harus bertanggung jawab terhadap hutang sampai ada bukti bahwa ia telah melunasinya. Yang kedua, dalam hukum perkawinan, praktek nikah siri dianggap tidak pernah sah. Lalu yang terakhir, di dalam bidang hukum perdata ada konsep pidana perikatan ekonomi yang pada dasarnya setiap orang bebas dari segala tanggungan berupa kewajiban perdata. Berikut merupakan konsep istihad yang bisa saya jelaskan. Baik, berikut merupakan presentasi saya terhadap UAS Hukum Islam saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.